Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih melanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah Al-Infitar, dan kita masuk pada ayat ke-13 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, benar-benar mereka di dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, mereka benar-benar berada dalam neraka jahim. Mereka memasukinya pada hari pembalasan. Mereka tidak mungkin keluar dari neraka. Tahukah engkau apa hari pembalasan itu? Kemudian tahukah engkau apa hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya menolong orang lain sedikit pun. Segala urusan pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar sungguh di dalam kenikmatan. Apa itu al-abrar? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi al-abrar itu adalah jamak daripada birrun. Yang dimaksud birrun itu artinya orang yang melakukan kebaikan. Dan abrar itu artinya orang yang mulazimatul birr, orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan tidak berhenti melakukan kebaikan. Itulah makna al-bar. Maka disebutkan bahwa asal kalimat al-bar secara bahasa itu minal al-ittisa. Ittisa itu artinya luas. Seolah-olah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-abrar, berarti orang yang sangat luas melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua perintah Allah dia laksanakan. Ada juga yang mengatakan al-abrar adalah alladzina barrullaha tabaraka wa ta'ala bi ta'atihim iyyahu wa khidmatihim lidinihi hatta ardahu faradiya anhu. Jadi al-abrar, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik kepada Allah dengan cara mentaati hanya kepadanya,
dan berkhidmat untuk memperjuangkan agamanya sampai mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mengatakan al-abrar artinya al-anbiya, mereka para nabi, was-salihun, dan mereka orang-orang soleh. Ada juga yang mengatakan al-abrar adalah al-mu'minun, as-sadiquna fi imanihim, al-muti'una li rabbihim. Jadi abrar artinya orang-orang yang beriman, yang jujur keimanannya, yang senantiasa mentaati Rabbnya. Itulah makna al-abrar yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Kesimpulannya di sini berarti al-abrar itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi kelompok yang pertama mereka adalah as-sabiqun atau disebut dengan muqarrabun. Muqarrabun itu artinya orang yang sangat dekat dengan Allah. Dan orang-orang yang seperti ini di zaman salaf banyak, tetapi di zaman khalaf, di zaman sekarang sangat sedikit sekali orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah para nabi, mereka adalah para sahabat yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bawah itu kelompok yang kedua, itulah yang disebut dengan al-muqtasid. Al-muqtasid itu pertengahan, atau disebut dengan ashabul maimanah, kelompok kanan, di mana derajat mereka di bawah para nabi. Mereka lah orang-orang saleh, mereka lah yang kemudian disebut dengan abrar. Yang paling banyak di zaman sekarang ya tingkatan kedua, karena tingkatan pertama mereka adalah para nabi atau para sahabat gitu ya, atau para salafun saleh. Tetapi kalau muqtasid pertengahan ini, itulah yang disebut dengan orang-orang saleh, orang-orang yang mulazamatu albir, yang tidak lepas dengan kebaikan. Dan kebaikan itu kan banyak, kebaikan itu banyak, menolong orang ya kebaikan, kemudian juga bersedekah sebuah kebaikan, birrul walidain kebaikan, pokoknya kebaikan itu luas. Lah di antara sifat-sifat abrar ini juga disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-Insan ayat 9 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, sampai kepada ayat wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara sifatul abrar, sifat orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Insan ayat 9, mereka adalah orang-orang yang menepati nazar mereka, dan mereka orang-orang yang takut akan sebuah hari yang keburukannya menyebar, maksudnya hari kiamat. Kemudian di antara sifatnya adalah mereka orang-orang yang yut'imunat ta'am, orang-orang yang suka bersedekah makanan kepada fakir dan miskin, ala hubbihi, karena kecintaannya, miskinan wa yatiman wa asira, baik sedekah kepada orang miskin, baik sedekah kepada anak yatim, atau kepada tahanan perang. Lah ini diantara sifat-sifat al-abrar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang sifat al-abrar adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin sampai ke level al-abrar atau al-bir sampai bisa menafkahkan harta yang paling kalian cintai.
Itu diantara sifatnya juga. Kemudian pernah juga kita bahas ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum dan seterusnya, dan itu sudah kita bahas. La Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, ketika menjelaskan mana al-abrar, kata Hasan Al-Basri, innahumul ladzina la yu'dzuna adh-dharra fala syakka anna alladzi la yu'dzil adh-dharra lan yu'dhiya az-zawjata walal jar wala ghairuhu minan nas. Kata Hasan Al-Basri ketika menjelaskan tentang sifat al-abrar, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyakiti binatang walaupun kecil. Lah orang yang memiliki rasa sayang kepada binatang dan tidak akan menyakiti mereka kecuali binatang yang menyakiti dia. Kalau tidak menyakiti, ya tidak akan disakiti. Orang-orang yang tidak suka menyakiti binatang-binatang walaupun kecil, maka secara otomatis kata Hasan Al-Basri, pasti dia tidak mungkin menyakiti pasangannya, pasti tidak mungkin menyakiti tetangganya, pasti tidak mungkin menyakiti manusia yang lainnya. Karena dengan binatang saja dia sayang, apalagi dengan manusia. Itu kata Hasan Al-Basri. Jadi beliau mengatakan bahwa al-abrar adalah orang yang tidak pernah menyakiti siapapun. Intinya seperti itu. Jadi dia berusaha untuk tidak menyakiti siapapun. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, innallaha yuhibbul abrar al-atqiya al-akhfiya. Allah suka dengan orang-orang abrar. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, dan mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan amalnya yang hanya Allah saja yang tahu. Itu disebut al-abrar. Alladzina idza ghabu lam yaftakidu wa in hadaru lam yu'rafu. Orang-orang yang apabila mereka tidak ada, tidak dicari, dan apabila hadir pun orang tidak dikenal. Jadi idza ghabu lam yaftakidu wa in hadaru lam ya'rifu. Jadi kalau mereka orang-orang abrar ini kalau hadir, kalau tidak hadir tidak dicari orang, dan kalau hadir pun tidak dikenal orang. Karena qulubuhum masabihal huda yakhrujuna min kulli ghabra'in madlamati. Di mana hati-hati mereka seperti lampu-lampu penerang hidayah, mereka keluar dari kegelapan menuju hidayah. Jadi Imam Ghazali seolah-olah ingin mengatakan, jadi orang-orang abrar itu orang-orang yang ikhlas, gitu maksudnya. Setiap beramal itu tidak perlu manusia tahu. Orang-orang yang senantiasa beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya saja orang biasa, tapi sebenarnya amalnya luar biasa. Cuman kita tidak tahu saja. Nah, itu disebut orang-orang abrar. Jadi dari kesimpulan semuanya dan banyak definisi al-abrar, intinya bahwa al-abrar itu orang yang senantiasa tidak berhenti untuk melakukan kebaikan. Apapun yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Pamannya antum pulang dari sini ke rumah, nampak di jalan ada duri dan ini membahayakan orang, ambil, buang. Apa susahnya? Ada tetangga yang berhajat kepada kita dengan tenaga kita dan waktu kita, luangkan kalau memang itu ada waktu dan tenaga. Ya, apa salahnya kan itu ya. Jadi di depan dia ada kebaikan, langsung dia laksanakan. Itulah disebut al-abrar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la fi naim. Kalimat fi itu artinya di dalam. Berarti diliputi dengan nikmat, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi orang yang selalu berbuat kebaikan itu pasti akan mendapatkan nikmat di dunia dan pasti akan mendapatkan nikmat di akhirat. Adapun nikmat di dunia bisa saja mungkin berupa ketenangan hati, berupa kesehatan, berupa kecukupan. Saya kenal ada orang yang secara ekonomi itu Masya Allah ya, mungkin di bawah rata-rata, tetapi saya lihat ibadahnya luar biasa dan hidupnya senang ya, padahal kalau saya lihat tuh di bawah kemiskinan sekali.
Padahal dia sudah tua, orang tuanya pun sudah tua, dan masya Allah gitu, tidak ada penyakit, seolah ya nampaknya tidak ada penyakit gitu ya, walaupun sudah tua itu kayak seolah-olah masih muda gitu. Karena ada orang-orang miskin itu yang sehat walaupun sudah tua, tapi banyak orang kaya yang masih muda, kayaknya sudah letoy bahasa kita kan. Nah itu sebuah nikmat, diberikan kesehatan sampai dia tua. Dan hidupnya juga subhanallah, anak-anaknya juga nurut-nurut, soleh dan soleh. Nah, itulah kenikmatan dunia sebenarnya. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa ada juga ustaz orang itu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi kok usahanya lancar-lancar jaya kan gitu. Kita katakan jangan salah paham. Orang yang diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kemaksiatannya itu hanya sekedar istidraj saja. Itu istidraj. Istidraj itu sengaja Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya dari segi dunia, padahal dia bermaksiat kepada Allah, sampai pada waktunya Allah akan mengazab dia. Itu disebut istidraj namanya. Jangan tertipu kan itu. Tetapi ada juga orang-orang kaya yang terkadang kita cemburu. Saya masih ingat waktu di Yaman. Jadi anak-anak mahasiswa di Yaman itu kalau Ramadan mereka selalu ke ibu kota, karena biasanya Ramadan itu cuti, nggak ada pelajaran, nggak ada daras. Jadi daripada di markas, jadi mereka ke kota, ke Son'a gitu kan, ya untuk perbaikan gizi lah mungkin. Karena orang-orang kaya di Yaman itu mereka kalau Ramadan itu nampak karomnya, nampak dermawannya itu. Jadi kalau kita sholat di masjid ketika menjelang maghrib itu, nanti diberikan buka puasa, kemudian setelah maghrib itu orang kaya sudah berjubel tuh di pintu masjid itu, kemudian nyeret-nyeret kita, ayo ke rumah gitu ya. Nah, subhanallah, kalau ke rumah mereka itu luar biasa, pokoknya masuk lapar, keluar nggak bisa jalan, kenyangnya ya, dan segala macam makanan ada. Dari mukodimahnya, kadang-kadang tertipu, kita kenyang dulu mukodimahnya, setelah makanan intinya keluar yang enak udah kenyang. Aduh, ini ngeprank ini orang kaya. Ya. Jadi, tapi ada satu orang kaya itu masya Allah, kaya raya, dia punya bank, kemudian perusahaannya banyak, bahkan Indonesia juga punya, ada perusahaan dia itu. Ya. Tapi sholat malamnya tidak pernah tinggal tuh orang kaya satu. Jam 3 itu sudah sholat malam dia. Jam 3 itu sudah sholat malam. Dan dia hafal Quran. Ya, jadi setelah sholat malam, kemudian dia minta disimak hafalannya. Kemudian orang dengerin gitu kan. Kira-kira 1 jam, sudah kira-kira mungkin 30 menit mendekati subuh. Itu orang miskin dari mana-mana datang bawa proposal tuh. Ngantri itu setiap malam itu, kalau nggak safar beliau ya. Pokoknya saya lihat itu bisa sampai 100-200 orang yang ngantri itu. Dengan hajat masing-masing lah ya kan. Ada yang berhajat mungkin pengen ngobati anaknya, butuh biaya, ada yang macam-macam hajatnya. Subhanallah itu. Nanti menghadap, dikumpulkan kertasnya itu. Dia hanya tanda tangan itu saja. Ya, tapi tanda tangannya berharga karena dia punya bank. Jadi proposal itu cukup nanti sampai tanda tangan, nanti dikasih nominal berapa, nanti sudah siangnya datang ke bank, ditebus itu duit itu, langsung dapat duit setiap malam kalau dia tidak safar itu. Memang kaya betul, kaya raya itu. Coba bayangkan, sudah kaya, rajin sholat malam, hafal Quran, rajin sedekah, kurang apa lagi coba orang kaya kayak gitu tuh. Biasanya kan orang-orang kaya itu bakhil kan gitu. Mereka terlena dengan kekayaannya. Biasanya orang kaya itu ahli maksiat kebanyakan. Tapi ada orang kaya seperti itu, kita cemburu dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi ada orang miskin, ya sudah miskin ya jadi preman. Gitu kan. Gak pernah sholat kan itu. Bakhil jadi perampok. Ini gimana? Ada sengsara di dunia, sengsara di akhirat kan. Artinya bahwa innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, yang senantiasa berbuat kebaikan itu sungguh berada dalam kenikmatan. Tapi sebaliknya lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innal fujjar
lafi jahim. Tapi orang-orang fajir benar-benar berada dalam neraka jahim. Ada dua istilah yang kita kenal dalam dunia kejahatan dalam Islam itu, ada namanya fajir, ada namanya fasik. Ada orang fajir, ada orang fasik. Kan itu. Apa perbedaannya orang fajir dengan orang fasik di sini? Sebagian para ulama ketika membedakan antara fajir dengan fasik itu, adapun fasik huwa al-khuruju min ta'atillahi bikabiratin. Jadi orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah karena melakukan dosa besar. Dia keluar dari ketaatan karena melakukan dosa besar. Itu disebut fasik. Adapun orang fajir atau disebut dengan fujur adalah al-imbi'atsu fil ma'asi wat tawassu'u fiha. Tetapi orang fajir atau disebut dengan sahibul fujur itu, dia selalu membangkitkan kemaksiatan dan meluaskan maksiatnya. Jadi kalau orang fasik itu boleh jadi sekali dua kali lah dia melakukan dosa besar kan itu. Ini kalau orang fajir itu terus-terusan dia. Dari satu dosa ke dosa yang lainnya, dari dosa yang lainnya ke dosa yang lainnya. Jadi orang fajir lebih jahat dibandingkan orang fasik, karena orang fasik itu memungkinkan dia bertobat. Tetapi orang fajir itu sulit untuk bertobat karena dia meluaskan maksiatnya masalahnya. Makanya kenapa disebut ada namanya salat fajar. Itu kan diambil dari fajir kan, fajar itu. Ketika terbit fajar, maka cahaya fajar itu akan menerangi semua yang gelap menjadi terang. Lah fajar itu diambil dari kalimat fajar, seolah-olah apa? Tidak ada satupun maksiat kecuali dia coba, gitu maksudnya. Ya, karena fajar itu kan terangnya itu meliputi semua yang ada di bawah. Ya, sampai jalan-jalan, atap-atap yang tadinya gelap itu menjadi terang. Jadi seolah-olah meluas cahayanya. Lah diambil fajar kemudian menjadi fajir itu karena meluas kejahatannya, gitu maksudnya. Tidak ada satupun maksiat kecuali dicoba dia. Makanya orang fajir ini di atasnya orang fasik, orang jahat, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang fajir itu berada di neraka jahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun fajir di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat fajir itu banyak disebutkan. Salah satunya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada keranda jenazah lewat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mustarih wa mustarahu minhu. Mustarih wa mustarahu minhu. Orang ini bisa saja menjadi mustarih kematiannya atau mustarahu minhu. Apa mustarih, apa mustarah itu? Maka sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah mustarih dan mustarahu minhu itu? Kata Nabi SAW, al-abdul mu'min yastarihu min nasabi dunia. Maksudnya, kalau ada orang yang beriman meninggal, berarti apa? Berarti dengan kematiannya dia beristirahat dari keperitan dan kepenatan dunia. Makanya kemiskinan itu ada akhirnya. Apa itu? Kematian. Gitu ya. Kalau sudah mati kan nggak miskin lagi, kan ada mati kan. Tapi maksudnya miskin yang beriman, gitu maksudnya ya. Maka kalau dia miskin dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kematiannya selesailah kemiskinannya, selesailah kefakirannya, dan akan diganti permulaan dengan kenikmatan yang tidak ada tara, nikmat kubur nanti sampai ke surga kan itu. Tetapi ada hamba Allah itu yang fajir, kata Rasul. Di sini Rasul mengatakan ada hamba Allah itu yang disebut fajir. Lah itulah yang disebut mustarahu minhu. Bukan dia yang beristirahat, orang lain beristirahat dari dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, adapun al-abdul fajir yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Kematiannya
maka beristirahatlah hamba-hamba Allah yang lainnya, menjadi aman negeri-negeri, menjadi aman pohon-pohon, bahkan binatang-binatang juga menjadi tentram dengan kematiannya, seolah-olah disyukuri kematiannya itu. Karena ada orang-orang yang disyukuri kematiannya, alhamdulillah dia mati katanya. Kalau hidup dia ngerusak aja. Tapi kalau orang baik ditangisi, aduh usianya masih pendek kok sudah mati. Biasalah orang baik cepat mati katanya. Kalau di masyarakat kan gitu ya. Kalau orang jahat itu tak mati-mati katanya. Lah, di sini menunjukkan bahwa bagaimana ketika Rasul mensifati kalimat fajir di sini. Karena meluasnya kejahatan dia sehingga mengganggu manusia, mengganggu pepohonan, menjadikan negeri tidak aman, bahkan binatang-binatang ketakutan. Dengan kematiannya makhluk-makhluk ini beristirahat. Tapi kalau hamba Allah yang beriman, dia yang beristirahat dari kematiannya itu. Tapi kalau orang fajir, orang lain yang beristirahat dari kematiannya, ya dia nggak akan beristirahat karena dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ini juga kalimat fajir disebutkan di dalam hadis Nabi. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wal birra yahdi ilal jannah. Sampai kepada kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati jangan berdusta, karena dusta itulah yang menghantarkan orang melakukan kefajiran, dan fajir itu pasti mengarahkan ke neraka. Tentu ada sebabnya. Apa sih yang menyebabkan orang itu berlaku fajir? Pertama, kita menyebutkan tentang bahayanya orang berlaku fajir itu. Pertama, kharabun lil mujtama li kathratil adzafi. Biasanya orang fajir itu menghancurkan masyarakat. Menghancurkan masyarakat orang fajir itu kan. Orang mabuk, orang suka kelahi, tawuran kan itu ya. Itu juga pokoknya semua narkoba dan macam-macamnya. Itu biasanya menghancurkan masyarakat karena banyaknya adza, banyaknya gangguan yang ditimbulkan oleh mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, inhitatu akhlaqil mujtama, menghancurkan akhlak di masyarakat. Bahaya orang fajir ini bisa menghancurkan akhlak di masyarakat. Kemudian yang ketiga, yuhbitul amal wa tariqun musilul nar, bisa membatalkan amal saleh dan boleh jadi bisa menjadi jalan menuju neraka Allah, sebagaimana Rasul mengatakan, wa innal fujur yahdi ilan nar, dan fajir itu akan mengarahkan ke neraka. Kemudian yang keempat, min akhbasi khisalin nifaq, fajir itu seburuk-buruk sifat kemunafikan. Ketika Rasul menyebutkan 4 alamat munafik, salah satunya Rasul mengatakan apa? Idza khasama fajara, apabila dia khasam itu maksudnya bertengkar, maka dia berlaku fajir, melampaui batas. Tahu dia salah tapi dia terus membela diri. Nah, itu namanya fajir namanya. Kemudian juga yang adapun sebab-sebabnya kenapa orang berlaku fajir, tentu yang pertama dhaful iman, karena lemahnya iman. Lemahnya iman sehingga orang bisa berbuat jahat. Karena iman bertambah itu karena ketaatan, dan iman berkurang itu karena kemaksiatan. Jadi lemahnya imanlah ini yang membangkitkan orang berlaku jahat. Kemudian al-ghadab, karena kemarahan. Betapa banyak orang gara-gara marah membunuh. Betapa banyak gara-gara orang marah menceraikan. Betapa banyak gara-gara orang marah yang tadinya teman menjadi kawan. Dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, al-kadhib, dusta. Gara-gara dusta akhirnya apa? Orang tidak bersalah jadi bersalah. Contoh dusta dalam persidangan. Orang ini tidak bersalah, tapi dia bersaksi dengan dusta, akhirnya jadi bersalah. Yang tadinya tidak layak di penjara akhirnya. Yang tidak harusnya tidak dibunuh, akhirnya dibunuh. Ya, jadi itulah dusta. Kemudian juga at-tasahul bidzunub, mempermudah melakukan dosa yang kecil-kecil, akhirnya mengantarkan kepada dosa yang besar, akhirnya dia berlaku fajir. Termasuk juga suhbatus sayyi'ah, kawan yang buruk. Banyak orang yang baik tapi ketika berkawan dengan orang fajir, dia pun berlaku fajir juga tuh. Termasuk juga dha'fu tarbiyatil imaniyah wal akhlaqiyah, tidak ada tarbiyah dalam keluarga.
sehingga tumbuh besar menjadi orang jahat, gitu ya. Makanya ada istilah dalam ilmu parenting itu, kalau orang tua sudah berusaha mendidik anaknya, mengarahkan ke agama sejak kecil, kemudian ketika dewasa, qadarullah mungkin dia keluar rel, akhirnya masuk ke pergaulan bebas, itu tidak akan lama, pasti akan kembali itu. Kenapa? Karena dia punya pondasi agama. Jadi kalau antum punya anak, antum didik terus dari SD, SMP, itu memang diarahkan ke agama. Qadarullah lepas SMA, nakal pula anak kita. Insya Allah nanti waktu anak itu akan balik lagi. Mungkin setelah nikah dia jadi sadar lagi. Kenapa? Karena ada pondasinya di situ. Tapi kalau tidak dididik agama dari kecil, ketika besar jadi orang jahat, sulit kembali. Karena tidak ada pondasinya di situ. Makanya tarbiyah yang baik itu akan menghilangkan sifat fajir. Tapi tarbiyah yang jahat, ya begitu akhirnya melahirkan anak-anak yang berlaku fajir. Termasuk ghiyabul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Tidak adanya orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sehingga orang fajir dibiarkan, akhirnya merajalela. Inilah di antara sebab-sebab kemudian berlakunya orang fajir. Nah, di sini Allah mengatakan wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang fajir itu berada di dalam neraka jahim. Dan jahim itu menurut para ulama tafsir adalah satu tempat yang panasnya itu tidak akan berkurang dan bertambah. Itu disebut jahim. Ibaratnya kita masuk ke open, gitu ya. Open itu disebut jahim itu. Tempat yang panasnya itu terus-terusan, bahkan bertambah. Itulah neraka jahim artinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaslaunaha yaumaddin. Mereka memasuki neraka jahim itu kelak pada hari pembalasan. Kalimat ad-din itu memiliki dua makna. Pertama yang dimaksud din, ya maksudnya agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Yang kedua, din itu maknanya balasan, seperti Allah mengatakan maliki yaumiddin. Artinya hari pembalasan. Jadi seolah-olah kalau di dunia dia beragama Islam, maka kelak akan dapat balasan surga. Kalau di dunia dia beragama selain daripada Islam, berarti di akhirat dia akan mendapatkan balasan neraka. Itulah innal abrara lafi jahim, innal abrara lafi naim, wa innal fujjara lafi jahim. Tergantung bagaimana dia mengamalkan agamanya di dunia. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa ma adraka ma yaumuddin. Kalimat adra dengan yudri itu beda, karena di Quran itu selalu diulang-ulang kalimat wa ma yudrika la alla sa'ata taqumu qariba. Di sini wa ma adraka. Yang satu fi'il madhi adra, yang satu fi'il mudhari yudri. Ya, ada adraka, ada yudrika. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Al-haqqa mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Di Quran itu banyak kalimat adrak itu. Nah, tapi kalau dibuat fi'il mudhari juga banyak di Al-Quran. Wa ma yudrik. Ya. Apa bedanya adraka dengan yudri itu? Ulama mengatakan kalau adra itu sesuatu yang diketahui tapi rinciannya tidak tahu. Tetapi kalau kalimat yudri biasanya setelahnya dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala rinciannya. Sebagaimana di sini ketika Allah mengatakan wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Rasul tahu tentang hari pembalasan, cuman rinciannya kan tidak diberitahu. Menunjukkan bahwa dahsyatnya hari pembalasan itu, karena rinciannya tidak diberitahu seperti apa, sehingga membuat orang takut akhirnya. Kira-kira apa balasan yang akan diterima dia? Nah, itulah ketika Allah mengatakan wa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian Allah mengatakan tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Kemudian Allah tutup ayatnya yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idillah. Hari ketika seseorang tidak berdaya menolong orang lain sedikit pun, segala urusan pada hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini yauma la tamlik, pada hari seseorang tidak memiliki. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, di situ ada kalimat maliki yaumiddin. Itu kan ada dua bacaan itu.
Bisa dibaca mimnya panjang, maliki yaumiddin. Bisa dibaca maliki yaumiddin. Dua-duanya benar. Ya, bisa mimnya panjang, maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Apa bedanya? Di dunia ini manusia diberikan dua kekuasaan. Pertama, mulkul asya, menguasai sesuatu, benda-benda. Yang kedua ada namanya mulkul amri, menguasai perintah. Itulah di dunia. Cuman dua saja orang itu berkuasa, berkuasa terhadap barang atau berkuasa terhadap perintah. Berkuasa terhadap barang ya seperti rumah ini milik saya, kendaraan ini milik saya. Itu kan saya berkuasa atas rumah saya, atas kendaraan saya, atas tanah saya, ya kan? Itu namanya mulkul asya namanya. Kita berkuasa kepada benda, ya. Ada namanya mulkul amri. Kita berkuasa untuk memerintahkan. Suami memerintahkan istri, orang tua memerintahkan anak, bos memerintahkan anak buah, presiden memerintahkan rakyat. Itu namanya penguasaan perintah namanya. Lah di akhirat dua-duanya akan dihilangkan. Kita tidak memiliki apapun benda di akhirat, dan kita juga tidak memiliki perintah kepada siapapun, sampai kepada istri kita, sampai kepada anak kita. Sampai Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana saudara lari dari saudaranya, pasangan lari dari pasangannya, orang tua lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, dan begitu seterusnya. Nggak ada berhak memerintahkan lagi. Kalau di dunia kita masih bisa perintahkan istri, orang tua bisa perintahkan anak, bos masih perintahkan anak buah. Kalau di akhirat tidak bisa. Kenapa? Karena perintah hanya milik Allah. Perintah itu hanya milik Allah. Termasuk benda-benda. Di dunia kita punya rumah, punya kendaraan, punya ini, punya itu, ya. Tapi di akhirat, yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan, uratan, ghurlan, buhman. Manusia dibangkitkan itu dalam posisi tidak pakai sehelai baju pun, urah. Ya. Kemudian yang kedua, kembali dikhitan, tidak dikhitan. Kenapa? Supaya lengkap hisabnya. Jangan sampai satu anggota badan hilang ketika ada hisab. Makanya dikembalikan tuh kulit yang dipotong tuh, supaya sempurna hisabnya dan semua menyaksikan anggota badannya. Ya. Makanya dikembalikan, kembali tidak dikhitan dan tidak beralaskan, artinya tidak punya sandal, nyeker. Ya. Kemudian buhman, tidak membawa harta di badan. Jadi apa yang dimiliki pada hari kiamat coba? Jangan cerita tanah, cerita rumah, cerita PT, enggak. Pakaian pun tak punya, sandal pun tak punya, harta pun tak punya. Ya, karena pada hari itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengatakan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu orang tidak memiliki sesuatu pun untuk menolong saudaranya. Jangankan menolong saudaranya, menolong dirinya sendiri aja tidak bisa. Wal amru, dan perintah itu yauma idzin lillah, itu milik Allah. Jadi manusia tidak punya benda-benda yang diakui di dunia, di akhirat diambil semuanya oleh Allah, dan manusia tidak mampu memberikan perintah karena perintah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, sekelas Nabi SAW. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha pernah memandang wajah Nabi SAW ketika tidur. Tak sadar tiba-tiba melelehkan air mata, kemudian air matanya menetes persis terkena pipi Nabi, karena Nabi tidur di pahanya. Lah sontak saja Nabi kaget karena kok ada air yang meleleh di pipinya, rupanya itu tangisan Aisyah radhiyallahu anha. Ya bangkitlah Nabi, kemudian memandang istri tercintanya, rupanya sedang menangis. Jadi Rasul bertanya kepada Aisyah, kenapa kau menangis? Dan kenapa engkau bisa meneteskan air mata? Lima tabki wa lima dumu, kata Aisyah, kata Rasul. Di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, atadkuruna bi ahlika yaumal qiyamah. Rasul, demi Allah, ketika aku memandang dirimu, aku terkenang hari kiamat. Apakah engkau akan menolong kami, keluargamu, istrimu, kelak pada hari kiamat? Ya. Apa kau akan ingat dengan aku? Gitu kata Aisyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahada. Adapun di 3 tempat, siapapun tidak akan ingat orang lain, yang diingat hanya dirinya sendiri.
Adapun di 3 tempat wahai Aisyah, siapapun tidak akan mampu menolong orang, siapapun tidak akan mengingat orang, yang diingat hanya dirinya saja, selamat atau tidak. Termasuk Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 3 tempat itu. Inda tatayyurus suhub, ketika suhub diterbang-terbangkan, orang cemas-cemas haram. Apakah dia bisa mengambil dengan tangan kanannya, ataukah dia mengambil dengan tangan kirinya, atau mengambil di balik punggungnya. Pokoknya ketika suhub itu diterbangkan, semua manusia tidak ingat siapapun kecuali dirinya saja. Dia teringat, nih tangan mana yang akan mengambilnya. Boro-boro mau mengambilkan suhub orang kan gitu ya. Suhub sendiri saja belum jelas nasibnya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasul, inda sirat, ketika menyeberang titian, orang tidak akan ingat siapapun. Di dunia boleh jadi kalau ada musibah, gempa, masih ingatlah keluarga itu, masih dicari mana istrinya, mana anaknya, mana ininya. Di dunia ya, atau terkadang juga tidak ingat, tapi ada juga masih ingat dengan keluarga. Tapi ketika di titian itu nggak akan ingat siapapun, yang ingat hanya dirinya sendiri. Apakah dia bisa menyeberangi atau tidak? Apakah dia akan terjatuh ke jahanam atau tidak? Itu yang dipikirkan ya. Kemudian yang terakhir, indal mawazin, ketika amal ditimbang, manusia tidak akan ingat siapapun, karena manusia sudah cemas-cemas harap juga apakah timbangannya berat ataukah timbangannya ringan ya. Kata Nabi SAW, di 3 tempat ini manusia tidak mungkin ingat siapapun, termasuk Nabi ya. Lah kalau Nabi SAW sekelas Nabi saja tidak ingat siapapun gitu maksudnya ya, termasuk juga istri-istrinya, macam mana selain Nabi begitu maksudnya. Itulah yang dimaksud yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Di mana hari itu ketika seseorang tidak berdaya menolong orang lain, segala urusan pada hari kiamat itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini akhir daripada pembahasan surah Al-Infitar, dan insyaallah minggu depan kita masuk pada surah At-Takwir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak kita tutup. Baik, kalau enggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.